Ngopi, ngobrol happy. Ngopi di MTV. Ngopi, ngobrol happy. Ngopi di MTV. Hai, kita ketemu lagi di acara Ngopi Ngobrol Happy. Kamu kenapa sih? Yang lainnya happy, MBBN happy, saya happy, semua itu happy. Kamu kok sedih? Aku sedih. Kenapa? Habis dengerin cerita temenku. Dengerin cerita sedih. Emang apa sih ceritanya? Soalnya temenku tuh sebenarnya masalahnya sepele. Hmm. Cuma pasangannya itu main tangan. Loh, kok bisa gitu? Gak tahu. Terus? Habis itu ya gimana ya, fatal lah pokoknya. Sampai pemukulan gitu? Belum ada solusi? Belum. Oh gitu ya? Soalnya bingung mau cerita kemana. Oh, jadi butuh seseorang yang bisa untuk memecahkan masalah itu. Nah, ini kayaknya cocok ini, karena tamu kita di hari ini di acara ngopi ini ada hubungannya dengan masalah-masalah seperti itu. Mau tahu? Mau dong. Kita panggil. Beliau adalah Mbak Rulis Diana yang merupakan Sekretariat Koalisi Perempuan Indonesia Banyuwangi. Kita sambut Mbak Rulis Diana. Datang. Silakan duduk. Terima kasih. Ini solusinya Dimar. Jadi Boleh ya, nanti, Rizky, ya? iya silakan. Jadi nanti temen Dimar yang punya masalah itu bisa ketemu sama. Oh, bisa didampingin juga ya. Nah, jadi hari ini kita memang tamunya itu yang berhubungan dengan perempuan. Namanya KPI, Koalisi Perempuan Indonesia. Jadi kita akan kenalan dulu Dimar ya. Siapa beliau ini? Baik, perkenalkan nama saya Rulis Diana. Saya dari Koalisi Perempuan Indonesia cabang Banyuwangi. Ya, kebetulan selain dari KPI, saya juga ngajar gitu. Kemudian juga saya aktif di beberapa organisasi. Ada di PKK, terus kemudian saya juga kader Posyandu, terus kemudian saya juga pengurus dari Karang Taruna Desa Taman Agung. Banyak ya. Banyak juga ya. Terus sebutkan. Kita siap dengerin ya. Iya, segitu banyaknya kegiatannya ya. Iya. Tadi udah di KPI ya, kemudian ngajar juga ya. Oke. Bisa ke tengah sedikit? Kembali. Nah, ngajar loh. Nggak penasaran di mana ngajarnya itu di mana? Ya, ngajarnya di mana? Iya, kebetulan saya ngajar di TK Kartini di Sarimulyo. Kebetulan dekat juga ya dengan rumahnya Pak Alvan. Tetangga dong. Iya. Tetangga jadinya ya. Ketemunya di sini. Iya. Itu kalau melihat segitu banyak kegiatannya ya, karena bingung nggak sih ngatur ritme waktunya? Ya, kadang bingung sih ya kalau ketepatan dengan kegiatan kan biasanya bareng ya. Jadi tergantung pas kegiatannya mana yang benar-benar dibutuhkan kayak gitu sih. Jadi mana yang benar-benar intens harus saat itu saya datang. Kalau misalkan saya bisa mewakilkan dari kader-kader saya ya, saya akan mewakilkan seperti itu. Hanya bisa asisten ya? Iya. Dimar mau? Aku bisa dampingin. Bisa. Iya. Pasti bisa. Nah, Semua nanti- perempuan pasti bisa. Nanti dibicarakan di belakang sih. Iya. Iya. Segitu banyak kegiatannya ya. Oh ya, berbicara tentang KPI, apa sih itu KPI? Koalisi Perempuan Indonesia itu organisasi masyarakat yang fokusnya itu di pemberdayaan perempuan, terus perlindungan perempuan dan anak, terus kemudian fokus di isu-isu trafficking, terus kemudian juga kegiatan-kegiatan untuk perempuan sih, pemberdayaan perempuan kayak gitu. Gitu. Banyak yang diurus Ya, ya. selain Pusing itu nggak kita sih? juga misalkan dari perempuan tersebut ingin berpolitik, seperti itu kita juga mewadahi di sana gitu sih. Oh gitu. Jadi Iya. Mbak Rulis Diana juga termasuk terjun ke politik juga? Masih belajar sih. Oh, masih belajar. Iya, kalau politik itu kan sebenarnya tergantung bagaimana membawanya ya. Oh gitu ya? Iya. Kemudian kalau kegiatan di KPI ya, Koalisi Perempuan Iya. Indonesia ini dengan kegiatan yang lain, itu enggak? Bentrok ya. Iya.
Sering sih, sering kegiatannya bentrok, apalagi ngajar ya. Kalau saya itu kebetulan ngajar itu dari hari Senin dengan Sabtu ya pagi. Kebetulan dari jam 7, setengah 7 sampai dengan jam 10. Kayak gitu, selebihnya kan sudah free ya. Jadi saya berkegiatan di sini. Berkegiatan di sini. Iya. Iya. Kalau tentang KP ini kita ngomongin tentang perempuan ya. Iya. Itu dalam arti perempuan itu apa, segala usia ataukah ada usia-usia tertentu sih? Iya, kebetulan kalau di KP ini ada beberapa kelompok ya. Ada 18 kelompok perempuan yang ada di Indonesia ya. Kebetulan KP itu dari tingkat nasional. Kemudian ada wilayahnya kebetulan di kita itu wilayah Jawa Timur. Kemudian terus di cabang Banyuwangi, dan yang paling terendah itu adalah BP. Balai Perempuan, itu tingkatnya desa. Oh gitu ya? Ya, jadi desa ada, kecamatan ada, kabupaten ada gitu ya? Tidak, jadi dari kabupaten langsung ke BP, ya ke desa gitu. Kecamatannya dilewati ya? Iya. Langsung ke BP. Kan sudah ada cabang tadi. Oh, ada cabang tadi ya? Iya, kalau kelompok kepentingan tadi menurut usianya ya ada. Kalau paling muda itu namanya PPM, Pemuda Pelajar dan Mahasiswa. Terus kemudian yang paling tua itu ada kelompok lansia, gitu. Jadi dari segala usia kita bisa untuk mewadahi seperti itu. Jadi ada kelompok kepentingannya ibu rumah tangga, terus kemudian tadi lansia, terus kemudian ada pemuda pelajar mahasiswa, profesional. Kayak profesional itu guru, terus kemudian dokter, ada polisi, kayak gitu juga itu juga. Ada kelompoknya masing-masing. Ada kalau yang sekarang lagi fokus itu di PMI atau kelompok kepentingan PMI kayak gitu sih. Terus PMI, Pekerja Migran Indonesia. Iya, pengejar buruh migran Iya. gitu. Jadi semua kelompok ketika ingin masuk di dalam KIP itu bisa seperti itu. Oke, iya. Oh ya Mbak Rulis Diana ini di KP itu tugasnya sebagai apa dan menjadi sebagai apa? Iya, kebetulan saya di sekretaris cabang. Gitu. Ya kalau di KP itu kan tidak ada ketua, adanya itu sekretaris gitu. Dan di samping-sampingnya saya itu ada namanya Dewan Kelompok Kepentingan. Tadi jadi ada dewannya kelompok kepentingan lansia, ibu rumah tangga, terus kemudian petani, pedagang, informal, terus kemudian ada buruh migran, terus pedila. Jadi kita pedila perempuan yang dilacurkan itu kita juga memiliki kelompoknya, jadi ada dampingannya seperti itu. Kalau Mbak Rulis di KPI ini sebagai apa, sekretaris ya? Ya, Sudah sekretaris. berapa lama itu? Kebetulan di KPI Banyuwangi ini baru terbentuk di tahun 2019 akhir Desember. Di masa pandemi ya? Iya, betul banget sih. Iya, tapi kalau saya bergabung di KPI itu dari tahun 2016. 2016, Iya. sekarang 2021. Iya. Terhitung 5 tahun ya. Iya, lama ya. Kalau itu 5 tahun lebih ya. 2016 aku masih SD berarti ya. Iya. Masih muda belia. Sebentar, ini dalam 5 tahun, sementara di Banyuwangi kan terbentuk baru 2 tahun ya. Iya. Terus 3 tahunnya ini sebelum terbentuk? Kegiatannya kan ada BP-nya tadi. Oh, jadi di BP dulu. Jadi kalau di KPI itu minimal 3 BP, itu baru bisa terbentuk cabang. Seperti itu, karena dulu itu kan saya masih belum tertarik ya untuk berorganisasi gitu. Gitu ya. Karena banyak ya orang yang mau berorganisasi, karena emang saya kuliahnya tidak di kuliah umum ya, saya di UT, jadi tidak ada untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi untuk berkoalisi itu, untuk berorganisasi itu agak takut gitu. Setelah saya gabung itu kayaknya seneng ya, menarik ya, dan akhirnya ketagihan untuk bergabung. Akhirnya banyak deh ikut di PKK, terus ya ikut di ngajar juga, ya seperti itu, ngalir aja seperti itu sih. Kenapa kok tiba-tiba bisa tertarik seperti itu? Karena banyak yang saya dapatkan ketika saya berorganisasi ya. Jadi intinya jangan takut berorganisasi. Kita bisa dapatkan yang kita tidak bisa dapatkan di rumah, di sekolah, tapi kita bisa dapatkan di organisasi, gitu. Saya bisa ngomong di sini pun juga kalau saya tidak berorganisasi, itu susah ya, karena tidak ada wadahnya. Jadi ketika saya sudah berorganisasi, saya seneng.
bertemu Ya. dengan orang-orang, apalagi ketemu dengan Mbaknya tadi yang lagi bad mood tadi ya. Bukan bad mood, sedih ya Mbak ya. Nggak tanya tadi kenapa di bar bad mood gitu. Jadi gimana Kayak gitu, ditanya? ketika kita ketemu dengan orang-orang yang positif ya, kalau organisasi itu kan kebanyakan orang melihat organisasi itu pasti orang-orang yang anarkis kayak gitu ya. Sebenarnya melihat dari seberapa aktifnya organisasi tersebut. Kayak mana tadi misalkan lagi bad mood nih, lagi sedih, tapi ketemu dengan orang-orang yang Langsung sumringah. iya kayak gitu juga sih. Semangatnya ikut tertular ya Mbak ya. Ikut aura positif juga. Iya, kayak gitu sih. Itu misalnya kalau ada yang punya problem ya, kayak temennya Dimar tadi, itu kan bingung, mau sharing ke sana takut salah, sharing ke sini takut salah. Nah, itu pasti ada cara kan, bagaimana caranya supaya bisa ketemu dengan KPI kan? KPI. Itu pasti Nah, ada. kalau di KPI itu ada namanya BP PIPA. Itu Balai Perempuan, Pusat Informasi Pengaduan dan Advokasi. Nah, jadi Mbak bisa datang ke BP PIPA-nya kami, bisa mengadukan apa keluhannya, yang Mbak inginkan apa. Mungkin tadi dari temennya boleh ajak di BP PIPA kami. Seperti itu, karena di KPI ini kan masih baru terbentuk ya, jadi kita belum punya kantornya. Kebetulan masih kantornya di rumahnya Sekbal dan Sekcap gitu. Jadi kalau ada, kebetulan di KPI itu ada tiga Sekbal, ada balai, ada di Moncar, Tegadlimo, dan Taman Agung. Itu Banyuwangi Selatan semua ternyata. Iya, ya kebetulan ya. Pengennya nanti ya seluruh Kabupaten Banyuwangi ada ya. Semuanya seperti itu. merata ya? Iya. Iya, jadi kalau Iya, misalnya silahkan Dimar punya datang ke Banyuwangi sana. gitu kan ya, mau mengadukan kalau ke sana-sana takut salah kan ya. Tadi mau datang kok jauh banget sih, harus ke Banyuwangi Selatan. Kita selain Mbaknya datang ketika ke kita juga bisa datang ke Mbak. Jadi Oh, langsung iya, telepon juga cuman bisa? kontak aja misalkan Mbak butuh bantuan dari kita. Telepon aja, terus kita juga bisa mendampingi. Seperti itu Nah, sih. kan, iya, berarti nanti Dimar coba Nanti temannya aku dihubungi. hubungin temen aku sih. Iya, Coba coba Iya. dihubungi, Telepon, dibawa ke Mbak kontakkan Rulis sama ya. Mbak Rulis. Siapa tahu nanti ada solusi ya, solusi itu. Ternyata semakin menarik ya. Iya. Kalau untuk datang ke KPU, ada nggak sih syarat-syarat tertentu? Syaratnya ikhlas, Ikhlas. harus ikhlas, semangat, terus kemudian itu ya lebih ke memperjuangkan hak perempuan. Jadi rasa kemanusiaan kita itu harus dibangun ya, bukan hanya untuk perempuan deh. Kalau perempuan itu lebih spesifik ya. Kita merasakan bagaimana kalau kita jadi korban gitu aja. Itu pasti ketika kita merasakan kita jadi korban, pasti kita akan apa ya, pingin membantu korban tersebut karena pasti kita nggak ingin menjadi korban, gitu ya. sih. Nah, ini Mbak Rulis sebagai orang yang sering bertemu dengan orang-orang seperti itu ya, dengan orang-orang seperti itu, pasti kan juga pengen, kan biasanya dicurhati ya, tapi kan juga pengen curhat ya. Iya. Dan curhatnya tempatnya sudah tepat sebenarnya. Iya, Di ngopi. ngopi gitu ya. Iya. Di ngopi kan? Iya. Bagi pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah di ngopi, ngobrol happy. Ngopi, ngobrol happy. Ngopi di MTV. 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 Baik pemirsa, kita Pemirsa, masih di kembali acara lagi di ngopi Ngobrol Happy. Dimana? Tadi temennya tuh curhat apa saja sih? Curhat kayak apa ya? Itu sebenarnya masalahnya tuh cuma salah paham, tapi si lakinya tuh langsung Main tangan. Main tangan. Ini kan bisa bahaya. ya dibicarakan baik-baik gitu, nggak usah main Iya. tangan. Kalau misalnya seperti itu, kasusnya bagaimana gitu? Ini yang banyak ya, apalagi kasus kekerasan bukan hanya dalam rumah tangga ya, kalau sekarang ya. Sekarang dalam Berpacaran itu juga banyak kekerasan, sih ya. iya. Karena mungkin kalau melihat dari itu kan mentalnya masih belum terbangun, apalagi apa ya, untuk pengalaman
seperti itu kan masih kurang ya anak-anak gitu ya. Jadi apalagi yang sekarang paling heboh juga pelecehan seksual Iya, kayak gitu. pelecehan seksual. Itu pelecehan seksual itu bukan hanya dari kalangan orang-orang yang berpakaian seksi, hanya banyak yang Yang tidak tertutup berpakaian juga seksi. ya. Nah, tertutup juga itu banyak, bahkan di pondok pesantren yang itu kan juga banyak juga. Jadi tidak menutup kemungkinan dimanapun, kapanpun, bahkan di lingkup keluarga pun di rumah itu juga rawan untuk terjadinya kasus tersebut. Iya, kayak kemarin sempat viral itu ya di medsos itu kan. Iya. Iya, yang- seperti itu sih. Diiming-imingi anu sekolah gratis. Nah ya itu miris loh ya kalau Nah, kejadian itu, seperti itu lagi itu. viral Iya. itu ya. Itu sebenarnya bukan hanya melihat di televisi ataupun di media ya. Di lingkungan kita pun di Banyuwangi itu sebenarnya juga banyak hal tersebut. Kalau kita mau lebih peka sedikit ya terhadap mereka ya, apalagi itu bukan hanya dari kekerasan yang fisik secara kelihatan ya. Kalau fisik itu kan udah kelihatan. Yang paling takut itu adalah kekerasan verbalnya. Jadi kalau melihat bukan kita fisik itu kelihatan diobati bisa, Oh iya, tapi kalau lukanya udah kelihatan psikisnya, ya. psikisnya itu kan susah, itu yang paling susah ketika orang tersebut kena psikisnya, itu pendampingannya itu lebih lama. Kayak gitu. Jadi bukan tadi dicurhati terus kemudian psikisnya, bukan hanya fisiknya kena, tapi psikisnya kan juga. psikisnya juga kena ya. Itu juga harus butuh motivasi. Motivasi tersendiri, Iya, ya. motivasi dari orang-orang terdekat. Sebenarnya mbaknya ya lagi dekat dengan temannya, ayo dikasih motivasi bahwa hal tersebut salah gitu. Jadi kalau perempuan tuh jarang ya yang mau mengungkapkan salah benar-benar. Mendem rasa. Iya, kayak gitu kan. Iya. Perempuan itu sangat susah untuk meluapkan. Tapi ketika mereka diberi wadah, mereka untuk bisa mengekspresikan diri, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka butuhkan, apalagi mereka merasa nyaman, itu akan mudah untuk mereka untuk mengekspresikan diri, untuk apa ya, berkomunikasi, apa yang jadi unek-uneknya kayak itu. Nah, ini di KPI itu tuh ada hal seperti itu. Jadi kita diberi wadah untuk sekedar curhat ataupun ingin apa yang ingin kita bantu kayak gitu. Jadi kita membantu untuk apa yang dibutuhkan, bukan hanya misalkan tadi inginnya dituntut kayak Yeah. gitu. Bukan hanya dari penuntutan secara hukum, tapi kita juga mendampingi secara psikisnya agar ikut tetap semangat untuk kedepannya. Jadi seperti itu. psikologisnya biar kembali pulih gitu ya. Iya, kayak gitu. Oh ya, Mbak Rulis, berapa banyak kasus sih yang sudah ditangani oleh Kalau kasus Pak Lulus sendiri? di KPI ini ya, per bulan Juni kemarin kebetulan kita ada programnya dari UN Women untuk Ini Juninya pendampingan di kayak tahun gitu. ini ya? Iya, tahun ini 2021 itu sekitar 35 kasus. 1 bulan. Iya, enggak, bulan Juni sampai dengan sekarang itu ada sekitar 35 kasus. Setengah tahunan ya. Iya, ada macam-macam, ada hak asuh anak, kemudian tentang hak kesehatan, terus kemudian ada tentang kasus tadi pemerkosaan itu. itu paling terus- marah ya? Iya, itu yang paling banyak. Miris. juga. Iya, paling Iya. paling kasus paling berat itu ya, karena kita susahnya itu di lingkungan keluarga. Karena kalau ngomongin perempuan itu lebih lembut ya, terus kemudian gampang memaafkan. Gampang memaafkan. Padahal itu kan harusnya diperjuangkan ya, tidak boleh hal tersebut. Tapi karena ketika perempuan itu ngomong, ya wes lah. Apalagi nanti tadi temennya ketika ngomong ya, temennya, ya aku sayang sama kamu, udah deh luluh deh. Gitu ya. Langsung hilang. Iya, hilang, kesalahan-kesalahannya Gitu itu ya. hilang. Nah, Yang ini- tadinya benci, pengen jauh jadinya rindu ya. Iya deh. Kayak gitu. Kalau inginnya kalau di KP itu ya kita mawas diri. Mawas Kita diri. harus bilang kalau memang itu salah, ya sudah salah gitu. Gimana? Salah-salah Salah ya salah. Gimana yang kesalahan tersebut itu kita agar tidak terulang kembali kepada teman-teman kita yang lain gitu sih. Oke. Ini Mbak Rulis, kita juga pengen tahu ya. Ini kan ada satu program ya, mirip sama lagunya Leto itu.
Rindu. Ruang Rindu. Oh iya. Nah, ini kita juga pengen tahu ya dengan program itu ya. Pasti kalau dari KPI ngerti kan ya. Itu Iya. sebenarnya Ruang Rindu itu sampai saat ini seperti apa sih? Apakah udah jalan atau gimana? Kalau sepengetahuan saya itu jalan, cuman kayak belum secara menyeluruh ya. Belum maksimal. Belum maksimal gitu. Jadi sebenarnya kalau Ruang Rindu itu kan ada waktu masa Bu Ipuk dulu, masa jabatannya Pak Anas, Bu Ipuk kan jadi kader PKK-nya, TPPKK Kabupaten Banyuwangi. Nah, terus kemudian Ibu meluncurkan Ruang Rindu, dan kalau di bawah itu ada namanya Bengkel Sakinah. Nah, kebetulan saya juga menjadi kadernya Bengkel Sakinah Oh, juga, gitu. iya. Jadi sebenarnya ada, cuman mungkin lebih kurang ke SDM-nya ya, SDM-nya, terus kemudian dari bekalnya, dari kader-kader tersebut itu belum ada bekal untuk ke sana. Karena kalau kita ngomongin tentang advokasi, tentang bagaimana kita mendampingi seseorang, ini contohnya Mbak ini tadi deh, Mbak Dimar tadi kan hanya mendampingi, hanya mendengarkan curhatnya aja udah ikut Tapi nggak melo punya kan. solusi. Nah, kan belum punya Iya. solusinya. Harapannya kalau di KPI itu ada kegiatan-kegiatan yang kita dibimbing, kita digembleng bagaimana kita bisa mendampingi korban, mulai dari cara mendengarkan yang baik. Jadi ketika kita mendengarkan korban, kan korban tidak selalu ingin dibantu ya. Kadang korban itu pengen hanya mendengarkan curhatan kita, Iya. gitu. Dengan cara mendengarkan curhatannya. Jadi pernah tuh ya saya mendampingi korban itu pelecehan seksual, itu hanya ngomong aja susah. Jadi saya hanya mendampingi, pengen Si apa, korban ini jalan-jalan, ngomongnya susah iya, gitu? mau jalan, ayo jalan, mau kemana, ke pantai gitu. Saya nggak ngomong apa-apa. Hanya dia pengen ada merasa nyaman gitu. Jadi saya benar-benar mendampingi sampai beliau merasa aman, beliau bisa ngomong. Itu kan tidak mudah ya, untuk apalagi tentang pelecehan tadi ya. Setelah beliau merasa aman, baru bisa mengungkapkan apa yang ingin diungkapkan. Nah, ini di Bengkel Sakinah dan di Ruang Rindu ada, tapi masih banyak kurangnya gitu. Banyak yang untuk kesananya itu masih kurang gitu. Jadi ya. harapannya ada apa ya, gebrakan gitu ya, mungkin ada pendampingan atau ada pelatihan lah di kabupaten ataupun di tingkat desa ya, karena Bengkel Sakinah itu kan ada di desa. Jadi harapannya ada pelatihan-pelatihan yang bisa untuk mendampingi si korban gitu, karena yang paling deket itu kan dari desanya masing-masing ya. Kita kalau ngomongin orang baru di kabupaten susah pasti ya kalau kita ngomong-ngomong ke orang baru yang tidak kita kenal. Untuk rasa nyamannya itu kan susah kayak gitu. Jadi kita membuat rasa nyaman kepada korban itu harus benar-benar punya pondasi ya di sana. Bukan hanya merasa nyaman, tapi kita juga membangun diri untuk tidak ikut masuk ke sana. Jadi kalau misalkan sampean bercerita, kita punya pondasi biar kita tidak ikut sedih gitu. Sampean sedih, kalau saya pondasinya kurang, pasti saya juga ikut sedih. Iya, kayak gitu Mbak. Tadi kan kayak gitu ya. Berat kayak ya gitu rasanya sih. ya? Berat. Oh ya, kan kebanyakan korban itu adalah anak di bawah umur. Iya. Nah, itu susah nggak sih untuk dampingin, apalagi untuk biar mereka bisa enak cerita gitu? Susah ya. Karena kalau ngomongin di bawah umur kan biasanya lebih nyamannya kepada orang-orang terdekat, temannya. Jadi kalau selama ini yang kita berikan itu kita membawa teman terdekatnya. Gitu. Kalau misalnya Ngomongnya- yang melakukan apa itu, mohon maaf ya, pelecehan itu orang terdekat kan repot juga kan itu. Iya, kan kalau kebanyakan yang beberapa kasus yang saya tangani ini kan pelecehan yang dilakukan oleh ayah tirinya. Nah, itu yang susah ya. juga. Iya. Nah, kebetulan di sini ya di Banyuwangi khususnya ini belum ada namanya rumah aman. Gitu. Jadi ketika seseorang itu kan pengennya aman ya. Kalau tadi di keluarga aja beliau tidak merasa aman. Jadi harapannya itu ada di Banyuwangi. Bahkan kalau bisa ada di desa. Gitu, rumah aman yang khusus untuk yang membutuhkan, siapa itu entah korbannya tadi, karena yang dari lingkupnya kan lingkup rumahnya, apalagi yang sekarang saya tangani itu tentang pelecehan seksual yang dilakukan, bukan pelecehan seksual lagi, pemerkosaan oleh ayah tiri. Beliau itu orang
bukan orang sini. Jadi merantau di sini ikut suami, terus kemudian ini anak tirinya karena menikah dengan janda, terus kemudian diperkosa, terus kemudian di lingkungannya tersebut itu keluarga suami semua. Jadi kayak Agak anak susah juga sih Nah, ya untuk jadi mencari ketika siapa. Kalau secara psikologis sudah terbebani itu ya. Iya, jadi ketika saya mendampingi, terus kemudian saya ngobrol dengan P2 TP2A yang ada di Kabupaten Banyuwangi, itu juga apa yang diinginkan gitu kan. Kan kita tidak bisa, kamu harus gini, kamu mau tuh korban, harusnya kamu gini, itu nggak bisa kan seperti itu. Jadi apa yang diinginkan korban dulu, kita harus berspektif kepada korban. Inginnya mau korban itu mau apa? Kalau pengennya rumah aman, aku pengen deh psikisku ini pengen terbangun dulu, pengen semangat dulu biar ngerasa nyaman ketika saya sudah berada di luar. Karena yang paling horor ini adalah ketika berinteraksi dengan banyak orang ya, apalagi kalau mereka tahu bahwa apa yang terjadi pada dirinya itu diberitakan pada media, apalagi media sekarang mah nggak tanggung-tanggung ya, bukan hanya inisial, Langsung. nama, alamat, siapa sekolahnya di mana, Makin down bayangkan jadinya. ya. Nah, kayak gitu itu kan saya berharap juga kepada media, mohon untuk memberikan inisial, terus kemudian tidak meng-up si pihak korban, karena di KPI pun juga ada lebih intensnya tidak meng-up identitas seseorang. Tapi kadang-kadang gini loh ya, ada itu media sosial itu yang memberikan atau menyampaikan info yaitu hanya inisialnya misalnya Dimar gitu. Oh bukan ya? DI maksudnya. Iya dong. DI gitu. DI alamat Muncar. Tapi kadang-kadang kan sekarang kalau medsos kan ada kolom komentar ya. Di komentar ini kadang malah mengirimkan foto. Ini loh tetanggaku rumahnya ini. Nah, itu kan juga Netizen ya. kan sebenarnya ya. Malah tetangganya yang kasih info. Nah, kayak gitu itu lebih ke pribadinya masing-masing ya. Jadi kalau bisa ya kita memberikan yang baik lah. Karena kalau media sosial itu sekarang kan efeknya lebih lebih luar biasa. Nah, itu kita apalagi dari KPI itu lebih mensosialisasikan kepada masyarakat bermedialah yang baik gitu. Bermedia yang baik. Iya. Nah, ini kalau kita ngomong tentang korban di bawah umur ya, itu di dalam arti di bawah umur kan di bawah 17 ya. Iya. Di bawah 17 berarti ada yang usia misalnya 10 tahun, 15 tahun, 6 dan tahun tidak juga menutup sih. kemungkinan usia yang misalnya balita. Balita, iya. Nah, ini kalau melihat kasus-kasus seperti itu, mungkin kalau yang usia 10 tahun, 15 tahun udah enak lah diajak ngomong ya. Tapi kalau yang masih balita gitu pernah nggak sih menangani? Kalau menangani belum ya, cuman ada beberapa saya membaca itu ya, bukan dari KPI Banyuwangi sih, ada KPI dari mana ya saya lupa, itu ada jadi anak balita, bahkan usia masih bulanan, itu ya karena bapaknya itu jadi kita bingung ya ketika memberikan dampingan kepada beliau, miris ya, anak kecil loh tahu apa gitu, bukan tahu apa lagi, itu kan masih Belum tahu Nggak tahu apa-apa. Belum tahu masih apa-apa. usia bulan belum bisa jalan loh, dia belum bisa jalan tapi sudah mendapatkan hal tersebut, itu kan juga harusnya kita bukan hanya dari ibu dan keluarganya juga ya, tapi mungkin dari pihak laki-laki atau itu ada sekiranya ada pelatihan atau pendampingan yang bahwa kita itu juga harus melindungi perempuan gitu. Bayangin deh kalau di dunia ini nggak ada perempuan gimana? Coba. Nggak bisa lahir. Iya, kayak nggak gitu. ada seorang Rulis Diana yang hari ini hadir di acara ngopi kan. Ini Mbak, kalau kita ngomong tentang ruang rindu, bengkel sakinah, tadi kan bisa dikatakan belum maksimal gitu ya. Itu kalau menurut Mbak Rulis supaya itu bisa jalan maksimal, faktor apa sih yang perlu dibenahi atau mungkin diterapkan? Mungkin kerjasama dengan komunitas yang ada di Banyuwangi ya. Kalau ngomongin anggaran, emang anggarannya saya melihat emang nggak ada anggarannya Nggak untuk ada advokasi anggaran. ya. Tapi pengennya ada sinergi antara pemerintah dengan kelompok-kelompok komunitas yang ada di Banyuwangi. Jadi mau butuhnya apa,
mau kegiatannya seperti apa, karena kalau udah ngomongin komunitas itu kan pasti punya lah informasi atau kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat ataupun korban. Gitu ya. Kayak gitu sih, itu hal kecilnya ya, Hal kecilnya kecilnya ya. kayak gitu sih. Nanti hal yang besar kita akan tanyakan lagi selepas jeda pariwara ya. Coba Mbak Ruli bisa gini, tetap di ngopi, ngobrol happy, hadap ke sana. Oke, Coba. tetap di ngopi, Ngobrol happy. Ngopi, ngobrol happy. Ngopi di MTV. 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 Pemirsa, kembali lagi dalam acara Ngopi Ngobrol happy. Masih bersama Mbak Rulis Diana. Semakin lama semakin happy, semakin banyak yang kita ketahui ya tentang apa itu yang namanya KPI. Oh ya, Mbak Diana. Mbak Enaknya Rulis. dia Rulis Diana. dipanggil siapa? Rulis. Rulis. Oh. Iya. Aku pengen tahu tentang hal besar nih. Syarat sebenarnya. Gimana sih, apa saja sih syarat menjadi KPI, anggota KPI? Syaratnya yang pertama perempuan ya. Oh iya, Perempuan udah ya. masuk nih, udah masuk. Harus Timbar perempuan bisa. ya. Saya nggak masuk nominasi. Boleh sih kalau untuk membantu kegiatan di KPI boleh kok. Sama-sama KPI. Kalau di situ kan Koalisi Perempuan Indonesia. Iya. Kalau saya masuk jadinya Koalisi Koalisi Pria Pria Indonesia. Iya, yang pertama harus perempuan, terus kemudian dia harus punya tekad untuk membantu sesama perempuan yang paling kecil, terus kemudian dia harus bisa mendedikasikan diri bahwa diri saya itu bukan hanya untuk saya dan keluarga, tetapi kan ada lingkungan saya, terus kemudian lebih besarnya Indonesia ini butuh saya, gitu. Iya. Jadi seperti itu sih, jadi kita harus siap tenaga, pikiran, terus kemudian ekonomi juga harus siap ya. Karena kalau di KPI itu emang tidak ada anggarannya. Oh, Seperti jadi itu benar-benar sih. harus siap apa saja membuka diri juga ya. Iya, harus mau membuka diri. Iya. Buka diri pada siapapun ya. Mbak, ini Gitu. tadi kita ngomong tentang KPI, ngomong tentang berbagai kasus termasuk kekerasan seksual, maaf ya, dan lain-lain kan ya. Ini sebenarnya kalau misalnya ada seorang perempuan yang mengalami hal seperti itu, ada nggak sih layanan yang bisa digunakan untuk mengadu? Misalnya itu ada WA, layanan online, dan lain sebagainya, atau medsos lah istilahnya supaya lebih gampang ketika mengadu. Ada nggak itu? Ada, kalau di KPI ya kebetulan itu ada Facebooknya, namanya KPI BWI. KPI BWI. Iya. Itu gandeng. Iya, KPI spasi BWI. Gitu. Gitu. Terus kemudian ada Instagramnya KPI BWI. Terus kemudian ada emailnya juga. Kita juga KPI Koalisi Perempuan Indonesia cabang banyuwangi.go.id. Itu namanya? .com. Oh, .com ya. @gmail.com. Maaf, lupa. Bisa @gmail.com. diulang apa tadi? Koalisi? Koalisi Perempuan Indonesia cabang Banyuwangi @gmail.com. @gmail.com. Iya. Selama ini pernah nggak ada yang menggunakan layanan itu? Iya, Ada. sering ya karena kita itu bukan melayani hanya di Indonesia saja ya. Kita ada beberapa teman kita yang ada di luar negeri juga, yang ada di Taiwan, Hong Kong, Singapura, Malaysia. Itu kan juga perlu mendapatkan layanan gitu. Jadi bukan hanya di Indonesia, kita juga di luar negeri pun kita juga bisa menjangkau dengan media tersebut. Itu dalam arti bekerja di luar negeri adalah PMI. PMI, ya betul. Iya. Berarti PMI juga mendapat Nah, fasilitas. ngomong-ngomong tentang PMI ini, kasus kekerasan yang paling banyak terjadi dalamnya oleh pekerja atau PMI itu sendiri, paling banyak itu di negara mana saja? Kalau dulu ya, itu di Suriah ya. Itu di Arab itu kok banyak karena undang-undang perlindungannya masih kurang ya. Terus kemudian yang lagi in sekarang itu di Malaysia. Kalau yang agak turun itu di Taiwan dan di Singapura, Hong Kong. Cuman tidak menutup kemungkinan mereka juga mendapatkan
kekerasan di sana kayak gitu sih. Yang paling banyak ya di Malaysia karena banyak sekali PMI di sana yang unprocedural. Oh gitu ya? Iya, jadi banyak yang ilegal gitu. Jadi mereka tidak melalui PT, terus kemudian desa tidak mengetahui hal tersebut karena jarang ya desa yang mau fokus kepada buruh migran gitu, bukan jangankan fokus ya, jarang di Banyuwangi yang punya data. Kita ngomongin data ya deh ya. Yang punya data ada berapa masyarakat desanya yang ke luar negeri, kemana saja itu kan jarang. Dan mereka jarang ya mau ngomong ke desanya bahwa saya mau ke sini. Jadi ini lagi programnya kami ini dari UN Women. Kebetulan kita dapat program dari UN Women dan JWB, Justice Without Border kalau dulu. Dan sampai sekarang juga masih tetap jalan. Ini kita punya program tentang sosialisasi kepada masyarakat tentang tadi hak-hak buruh migran. Jadi kita tahu haknya kita tahu apa yang bisa kita perjuangkan, apa yang kita boleh dan tidak boleh. Jadi kan untuk menekan angka turunnya untuk pelecehan seksual ataupun kekerasan. Kalau kita sudah tahu hak kita, kemana kita harus mengadu, kan kebetulan kalau di luar negeri kan ada kedutaan. Nah itu bisa untuk mereka melaporkan diri seperti itu. Dan kalau misalkan dari mereka mau keluar, kan ada nih ya PMI yang sama majikannya tidak boleh membawa handphone. Terus kemudian ini yang paling sering sih banyak. itu. Tadi saya mau tanya itu, misalnya yang unprocedural gitu ya, seperti apa? Kemudian yang tidak mendapat fasilitas seperti apa? Nah, kalau tersebut biasanya kita ke temannya ya. Kalau misalkan di sana ada yang lagi saya tangani ini, beliau tidak boleh membawa HP. Jadi membawa HP itu sembunyi-sembunyi gitu. Jadi karena dokumennya kebanyakan ya, kalau PMI itu dokumennya kayak KTP, paspor, terus kemudian kontrak kerjanya kan ada. Kalau di PMI itu kan ada kontrak kerja, itu disimpan oleh majikan. Nah itu jadi boleh dikasih HP itu setiap hari Minggu. Minggu pun juga sembunyi-sembunyi. Jadi beliau menghubungi saya melalui WA, awalnya di Facebook. Jadi beliau kenal saya itu melalui Facebook, ada di KPI Banyuwangi, terus kemudian lanjut by WA. Setelah hal tersebut, saya selalu tanya keberadaannya, gimana kondisinya, gimana. Jadi setiap minggu saya banyak WA kayak gitu ya, gimana kegiatannya di sana, apa yang terjadi kayak gitu. Jadi selalu kontak kegiatan-kegiatan di sana, apa yang bisa kami bantu kayak gitu. Alhamdulillah, karena kalau untuk pindah majikan itu kan susah ya kalau di sana ya. Jadi saya bangun untuk keberanian diri, ayo sampai ngomong ke agensi, pengen pindah majikan gitu. Itu pasti bisa kalau emang benar-benar kasusnya itu berat ya, itu bisa dipindah seperti itu. Jadi saya membangun kepercayaan diri kepada beliau bahwa hal tersebut tidak boleh. Terus bukan hanya tadi kasus kekerasan ya, yang hampir semua PMI itu merasakan adalah overcharging atau biaya berlebih. Itu yang paling banyak. Jadi potongan biasanya potongan gaji itu ya. Jadi kalau PMI itu ada potongan gaji yang melebihi, yang harusnya 25%, maksimal 25% itu ada yang sampai 6 bulan itu 1 kali gaji itu dipotong, hanya diberikan 10%-nya. Terus makan apa? Nah, dipotong banyak. Gini ya, kalau PMI yang rumah tangga ya, itu makannya kan udah ikut majikan. Terus kemudian semua kebutuhan biasanya kan ikut majikan. Itu hanya gaji fullnya aja. Nah itu tidak menutup kemungkinan mereka punya potongan-potongan yang di luar kontrak gitu. Misalkan nih memecahkan vas. Nah itu biasanya misalkan harga vasnya ini 100.000, tapi mereka bisa memotong sampai 500.000. Itu banyak ketika bukan hanya merusak, terus kemudian yang tidak bersih, kita membersihkan rumah nggak bersih, itu ada potongannya juga kayak gitu. Jadi sampai luar biasa banyaknya. Iya, telat masak gitu,
Itu yang banyak kayak gitu sih. Tapi karena sekarang tuh udah di luar negeri sudah banyak organisasi yang membantu juga ya. Terus kemudian kita gencar juga di sini mensosialisasikan kepada masyarakat tentang bermigranlah yang aman, bermigranlah yang benar. Ikuti prosedurnya. Jadi ketika orang tersebut mengikuti prosedur dengan baik, itu kita juga bisa memantau keberadaan beliau, apa yang kita butuhkan gitu. Jadi kasus yang kebetulan kemarin saya tangani itu karena overcharging, terus kemudian kita membantu untuk mengambil haknya, itu tidak bisa didokumen karena dokumennya kalau dulu ya. Dulu itu dokumennya itu asal-asalan, belum ada EKTP ya. Sebelum asal-asalan, asal main namanya siapa, tetangga diambil gitu. Itu banyak sekali hal seperti itu. Nggak sesuai dengan data yang sebenarnya. Iya, ya? bahkan saya dulu pun juga calon PMI ya. Iya, kebetulan saya dulu calon PMI yang apa ya, kalau PMI unprocedural, iya, karena gitu. dulu saya masih usia 18 tahun ya, menginjak 19 tahun, saya ingin ke Taiwan kalau nggak, iya, ya. ke Taiwan dulu ya, karena frustasi putus sama pacar gitu. Nah, kan? Sama pacar Iya, lagi ya? kayak gitu. Jadi karena tekanan di rumah, kalau biasanya kalau anak muda di desa ya, apalagi udah lulus SMA, kapan kamu nikah gitu. Itu pasti mentalnya kita juga terganggu. Gimana cara saya mengalihkan pertanyaan tersebut? Jadi saya pengen ke luar negeri tapi karena unprocedural. Banyak sebenarnya kalau kita mau mendata by data ya. Apalagi di Banyuwangi itu banyak sekali yang datanya unprocedural kayak gitu. Itu luar biasa. Jadi ayo untuk calon-calon PMI nih ya, atau PMI yang mau ke sana lagi, berikan data yang real, terus kemudian laporkan diri kepada desa bahwa Anda mau pergi kemana gitu. Terus kemudian di sini juga ada, kebetulan di Banyuwangi ada PP2MI loh. Jadi Banyuwangi itu sebenarnya sudah luar biasa. Ada Desmigratif, terus kemudian ada BP2MI, terus kemudian ada Disnaker yang melindungi, terus kemudian ada Dinsos. Cuman bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan mereka, karena tidak semua ya. Ini contoh kecilnya dari saya di desa itu ada Desmigratif. Tetapi masyarakat itu masih pakai calo. Nah, gitu. Ya tadi akhirnya kalau udah prosedural terus kemudian pakai calo, terus kemudian kita bingung mau membantu pun kita bingung karena saya tidak bisa membantu di sana karena mereka datanya tidak lengkap. Bukan hanya tidak lengkap, tidak sesuai dengan datanya. Ini tidak sesuai kan termasuk dalam kasus ya. Yeah. Kan sudah bermasalah ya, calo dan lain-lain. Nah, ini selama Mbak Rulis ikut di dalam KPI ini, kasus yang pernah ditangani bisa dikatakan paling berat lah atau paling besar itu apa sih Mbak? Kasus tentang PMI atau? Iya, tentang PMI atau mungkin ada kasus lain yang lebih berat dari PMI, apa yang pernah di? Kalau kasus yang paling berat ya tadi pelecehan seksual ya, ke pemerkosaan itu yang paling berat. Kalau untuk yang sudah saya tangani ya itu tadi tentang overcharging, karena yang paling banyak hampir semua, cuman tidak semua perempuan mau melaporkan diri, melaporkan bahwa itu haknya saya yang harus diperjuangkan. Mereka lebih ya sudahlah. Karena kalau tidak ada beliau, ini kebanyakan ya, kalau tidak ada PT ataupun PJ, sponsor, kalau bahasanya itu sponsor, saya tidak akan bisa keluar negeri. Anggapannya mereka seperti itu. Padahal, ini di Banyuwangi nih ya, sudah ada loh, jadi informasi-informasi yang bisa kita dapatkan, apakah PT tersebut legal atau ilegal, itu sudah ada. Gitu. Jadi silahkan datang ke desa, minta informasi apa saja, misalkan tadi tentang penempatan, apakah penempatan di sini itu sudah boleh atau boleh, apalagi ini kan masa pandemi nih ya. Ini yang kebetulan kasusnya juga lagi saya dampingi. Beliau karena sudah mendaftarkan diri di PT tersebut tidak bisa berangkat karena masih pandemi. Jadi negara tersebut itu masih tutup. Masih belum ada pemberangkatan untuk PMI, tapi pihak PT tidak mau mengeluarkan memberikan jalan keluar bahwa ya sudah silakan keluar dulu karena belum ada.
Malah pihak PT itu menekan, iya Oh, banyak jadi gitu. menekan. Kalau kamu tidak jadi berangkat, kamu harus membayar Membayar denda sekian, sebesar ya. Bayar lagi. 10 sampai 20 jutaan kayak gitu. Iya. Kayaknya rugi di tempat itu sih. Iya. Kalau ngomongin wasit lebih banyak Banyak lagi ya. ya, apalagi PMI gitu ya. Ini kalau kita ngomong KPI, PMI, kemudian Mbak Rulis yang seorang aktivis pasti ada susah senangnya ya. Iya. Ada. Nanti kita juga ingin tahu di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Ngopi, Ngobrol Happy. Kau cantik hari ini dan aku suka. Kau lain sekali dan aku suka. Ngopi, ngobrol happy. Ngopi di MTV. Ngopi, ngobrol happy. Ngopi di MTV. Ya pemirsa, kembali lagi di acara Ngopi Ngobrol Happy. Pas Di makin Ngopi itu seru banyak sekali ya, Dan. Iya, di Ngopi itu banyak happy, ada suka, ada duka kan, semua dialami. Ngomongin suka duka nih ya, suka dukanya Mbak Rulis di KPI itu apa aja? Gimana? Rasanya ya. Rasanya gimana? Kalau suka dukanya ya, banyakan sukanya ya. Ada dukanya, tapi kalau sukanya karena banyak menambah ilmu, menambah wawasan, banyak teman. Itu yang paling seneng tuh banyak temen ya. Terus kemudian banyak jaringan, terus lebih dekat juga dengan lingkungan, lebih peka terhadap lingkungan. Kalau dulu itu mau tetangga saya jungkir balik, mau ngapain tuh ya babalumuh gitu ya. Tapi sekarang Kalau sekarang itu lebih perhatian ya, kenapa orang tersebut bisa terjadi kayak gitu gitu sih. Terus enaknya juga mau kemana-mana itu punya teman, mau tidak jenuh ya. Jadi ada saja yang kita pikirkan, mau ngapain hari ini, pengen buat apa, mau ketemu dengan siapa, kayak gitu, lebih banyak kegiatan lah kayak gitu. Gitu Terus lebih ilmu bukan hanya dari organisasi, terus kemudian lebih dekat, cara dekat kita dengan keluarga ketika kita ada masalah keluarga, entah itu masalah dari pasangan atau itu lebih emosional kita lebih terjaga ya. Oh, gitu Jadi ya. kayak gitu. Terus kemudian kalau dukanya ya sering sibuk terus gitu. Sibuk. Sibuk terus gitu. tapi kayaknya perbandingan antara suka dan duka 90% suka, 10% duka ya. Iya. Nah ini untuk kedepannya pasti kan Mbak Rulis sebagai anggota, sekretaris bukan anggota ini ya, sekretaris KPI pasti punya harapan kan untuk perempuan-perempuan Indonesia atau untuk PMI atau untuk KPI sendiri. Seperti apa ke depannya? Harapannya untuk perempuan-perempuan yang ada di Banyuwangi tetap semangat, jangan takut berorganisasi, itu yang paling penting. Kalaupun tidak ikut di KPI ya, kan ada beberapa organisasi yang ada di desa, misalkan nih Desa Wisma, terus kemudian ada kader posyandu, entah kader PKK ataupun di kalau majelis taklim itu yang paling banyak ya. Yeah. Nah kita juga kegiatan kita juga ikut di majelis taklim kayak gitu. Terus kemudian ayo lebih peka kepada lingkungan, bahwa perempuan itu juga bisa berdaya kayak gitu, tetap semangat. Terus kemudian harapannya juga dari pemerintah ada wadah untuk perempuan untuk bisa mengekspresikan diri, apa yang bisa kami bangun untuk Indonesia lebih maju, Banyuwangi lebih maju lagi gitu. Terus kemudian harapannya juga
hapus kekerasan pada perempuan. Oh gitu ya. Iya. Harapannya banyak sekali. Baik, Iya. Mbak Rus nih kalau kita ngobrol kayaknya waktunya kurang ya. Mungkin nanti akan ada episode kedua ya bersama Mbak Rusdiana ya. Boleh. Terima kasih hari ini sudah hadir di acara ngopi. Mudah-mudahan Mbak Rolis sebagai sekretaris dengan kegiatannya di KPI nanti benar-benar bisa mewujudkan apa yang sudah menjadi harapan itu ya. Amin. Baik pemirsa, terima kasih banyak Anda sudah bersama Ngopi di hari ini. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Ngopi, ngobrol, happy. Karena wanita ingin dimengerti lewat tutur lembut dan haku-haku. Karena wanita ingin dimengerti.